Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit. Etiologi adalah studi mengenai penyebab-penyebab atau alasan-alasan terjadinya suatu penyakit. Atau sederhananya, etiologi itu adalah penyebab suatu penyakit. Secara umum, penyebab suatu penyakit dibagi menjadi dua faktor utama. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu kelainan genetik. Dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik, berupa faktor lingkungan, seperti infeksi, nutrisi, kimia, fisika, radiasi, trauma, dan lain-lain. Etiologi merupakan suatu konsep yang kompleks, karena sebagian besar penyakit itu terjadi secara multifaktorial. Kadang-kadang penyebab dari suatu penyakit tidak diketahui, tetapi penyakit tersebut diketahui lebih sering terjadi pada manusia yang mempunyai bentuk tubuh tertentu, pekerjaan tertentu, kebiasaan tertentu, atau tempat tinggal tertentu, yang kesemuanya itu dikenal sebagai faktor risiko. Faktor-faktor ini mungkin memberikan arahan kepada penyebab yang tidak teridentifikasi. Faktor risiko yang lain mungkin sangat sederhana, hanya sebagai pemberi fasilitas untuk berkembangnya penyakit pada individu yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah malnutrisi yang mempermudah terjadinya infeksi. Pada keadaan di mana penyebab sakit tidak terlihat jelas, klasifikasi penyebab sakit dikelompokkan menjadi primer, tidak diketahui atau idiopatik, esensial, spontan, atau kriptogenik. Misalnya hipertensi esensial, pneumotoraks spontan, sirosis kriptogenik. Semuanya memiliki persamaan maksud, yaitu sebab pastinya tidak diketahui. Pada keadaan-keadaan ini, penyebab utama masih perlu dicari lebih lanjut. Beberapa agen dapat menyebabkan lebih dari satu jenis penyakit, tergantung keadaannya. Misalnya, radiasi. Radiasi bisa merusak dengan hebat dan cepat dan berakhir dengan kematian. Namun di sisi lain, bisa juga hanya menyebabkan terjadinya jaringan parut atau terjadinya tumor. Sebagian besar penyakit memang disebabkan karena faktor lingkungan, tetapi faktor kerentanan individu secara genetik terhadap suatu penyakit juga berperan penting. Dan banyak penyakit yang sebelumnya tidak diketahui penyebabnya sekarang diketahui akibat abnormalitas genetik. Ini sebagai hasil dari penggunaan prinsip-prinsip klinikal genetik dan teknik baru dari biologi molekuler yang mempelajari penyakit pada manusia. Keadaan di mana penyakit disebabkan genetik, disebabkan faktor genetik atau lingkungan, sering dapat disimpulkan dari beberapa gambaran utama atau hubungannya dengan faktor host. Gambaran yang tertuju pada kontribusi genetik yang signifikan terhadap kejadian penyakit adalah insiden yang tinggi pada keluarga atau ras tertentu, atau berkaitan dengan karakteristik yang diturunkan, misalnya jenis kelamin, golongan darah, dan lain-lain. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu atau daerah tertentu cenderung mempunyai sebab lingkungan. Itu biasanya karena faktor lingkungan, kita katakan. Sebab-sebab lingkungan yang paling banyak ialah mikroba seperti virus, bakteri, jamur, dan yang lainnya. Banyak penyakit merupakan konsekuensi dari cedera. Konsekuensi ini sifatnya dapat diperkirakan dan peran faktor host relatif kecil. Contohnya cedera akibat trauma fisik, seperti trauma mekanik atau trauma karena radiasi. Besarnya cedera tergantung besarnya dosis yang diterima, ya. Hasil keluaran dapat diperkirakan dari kekuatan agen penyebab trauma. Sementara penyakit lain mempunyai konsekuensi yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti, namun potensinya tidak dapat dihindari. Contohnya infeksi bakteri. Infeksi bakteri potensial menyebabkan sakit, namun hasil keluarannya dipengaruhi berbagai faktor host,
seperti keadaan nutrisi, keikutsertaan genetik ya, kerentanan genetik maksudnya, dan imunitas sebelumnya. Beberapa penyakit merupakan predisposisi bagi individu untuk terkena penyakit lain. Predisposisi itu artinya yang mempermudah. Misalnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan peningkatan risiko terbentuknya kanker yang dikenal sebagai kondisi premaligna. Contohnya adalah sirosis hepatis. Ya. Sirosis hepatis itu adalah suatu kondisi premaligna yang merupakan predisposisi terjadinya karsinoma hepatoseluler di kemudian hari atau kanker hati ya. Dan kolitis ulceratif. Ini juga kondisi premaligna ya, yang merupakan predisposisi terjadinya kanker kolon atau kanker usus besar. Beberapa penyakit merupakan predisposisi untuk penyakit yang lainnya karena mereka memiliki efek yang memungkinkan agen sekitar yang normalnya tidak patogen menyebabkan penyakit. Misalnya, infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik yang terjadi pada pasien dengan gangguan mekanisme pertahanan atau imunitas yang mendapat infeksi dari organisme yang normalnya tidak menyebabkan penyakit atau tidak patogen pada manusia. Misalnya pada pasien dengan leukemia atau pada sindrom defisiensi imun didapat atau AIDS. Mereka rentan terhadap infeksi seperti pneumonia akibat jamur Aspergillus, cytomegalovirus, atau pneumocystis carini. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.